Hari ini IHSG ditutup merah kembali ya, dengan candle yang sangat besar merah ya, tutup minus 3,46% ya, dan bikin lower low yang support kemarin ya, yang support low kemarin dijebol dan saat ini memang ada di area support ya, di support di April 2025 ya, tapi agak riskan karena masih ada gap di bawah ya. Jadi saat ini masih bikin lower low dan masih ada gap di bawah di area sekitar area 6.100-an ya. Agak waspada apabila ada penurunan berkelanjutan mungkin akan ke area itu ya. Tapi dari MACD-nya sih ada bullish divergence ya. Mudah-mudahan ini anomali yang bisa paling nggak mengangkat IHSG ya. Selain itu ada anomali juga ya. Hari ini walaupun IHSG turun cukup dalam 3,46%, tetapi foreign-nya malah net buy ya. Sebelumnya kita lihat sering ya net sell-nya, sekarang malah net buy ya. Mudah-mudahan asing sudah menganggap IHSG kita di area cukup bagus, sudah banyak diskonnya di area support. Mudah-mudahan ini titik balik juga ya untuk IHSG di kemudian hari, di beberapa minggu lah paling enggak sideways dulu dan nanti mencoba naik ke atas ya. Untuk saat ini sih belum ada tanda-tanda IHSG untuk rebound ya, karena untuk rebound harus paling enggak dia konsolidasi ya, seperti ini ya. Ini juga penurunan dalam konsolidasi masih ada pantulan ya. Jadi harus melewati fase itu dulu ya. Apabila belum ada fase itu sih lebih baik wait and see untuk swing. Tetapi kalau untuk scalping memanfaatkan volatilitas sih masih cukup menarik ya untuk IHSG ya, karena kemungkinan masih adalah pantulan-pantulan untuk cuan cepat ya. Seperti itu ya. Seperti lihat ini juga ya, kita lihat dari historinya juga, pas turun tuh dia bikin lower low terus ya, jadi masih belum ada tanda-tanda eee, naik ya apabila masih bikin lower low ya. Jadi yang belum punya yang mau serok ataupun mau average down ya tunggu dulu lah, jangan terlalu buru-buru masuk ya. Tapi dari 2 indikator sih sudah cukup menarik, dari MACD ada bullish divergence dan dari Proxum-nya ada asing yang udah mulai masuk ya, di tengah penurunan tajam ya hari ini ya. Oke, hari ini kita akan update sahamnya dari Saratoga Group ya, yang sudah lama nggak di absen ya. Kita coba masuk pembahasan ya. Sebelum masuk pembahasan, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya untuk dukung channel ini, dan sekali lagi untuk ini adalah cuma edukasi ya, bukan ajakan jual dan beli ya. Jadi harus resiko ada di tangan masing-masing investor dan trader ya. Kita masuk pembahasan saham pertama ya, kita ada Adaro ya. Adaro hari ini ditutup minus cukup dalam ya, 5,28%. Ini juga sempat ada trading dari kami ya, ini ya, sempat kena. Ini turun ya, terus naik, jadi kena stop loss malah, tapi setelah itu naik ya, karena ini trading cepat ya. Seperti ini untuk Adaro saat ini ya, agak rawan ya, dia sudah uptrend, trend line-nya dia sudah di break ini ya. Tuh, ini dia di break. Jadi ya saat ini cenderung turun ya, cenderung turun, dan volume hari ini pun sangat besar, dan dari MACD ada bearish divergence ya. Jadi yang punya Adaro mungkin tadi ada yang nyerok, besok apabila ada technical rebound, mungkin profit tipis ataupun mau cut loss tipis mungkin lebih baik ya, karena agak rawan karena sudah patah trennya ya. Jadi kalau ya mau masuk lagi sih nunggu dia penurunannya sudah mulai melemah dan kuat bertahan di swing low-nya, nanti bisa masuk kembali ya. Jadi pertimbangkan untuk risk reward-nya ya. Jadi saat ini sih yang sudah masuk hati-hati ya, yang sudah masuk hati-hati, harus sesuai trading plan-nya, apabila terkena ke atas harus cut loss dulu ya. Ini juga sudah breakdown ya support-nya. Support horizontal di area 2.400-nya sudah di-break, dan hari ini memang retest ya, retest super trend-nya ya. Dan sempat di-break tadi itu, tapi candle-nya sih kurang menarik, dan
full body merah dan volumenya sangat gede ya. Jadi saat ini untuk yang sudah punya Adaro dari bawah mungkin ya bisa pasang trailing stop ya apabila besok 2.400-nya gagal ditembus kembali bisa pasang trailing stop ya untuk yang belum punya barang, paling enggak waspadailah apabila low hari ini ditembus kembali, harus cepat-cepat keluar ya yang mau mau scalping ya, support-nya ini ya apabila di-break ya, boleh keluar dululah nanti nunggu di area berikutnya. Saham ini masih uptrend sebenarnya Adaro ini ya, masih bergerak di atas moving average 200-nya ya, tapi secara short term-nya dia sudah breakdown ini, breakdown trendline, uptrend trendline-nya dan dia bergerak di bawah MA 50 dan 20-nya menandakan Adaro saat ini lagi koreksi ya dan koreksinya pun wajar karena dia sudah naik cukup tinggi ya, cukup tinggi dan belum ada koreksi ya. Ini koreksi pertama ke Fibonacci 0,3 ya. Kita lihat dari Broksum-nya seperti apakah Adaro hari ini. Hari ini ada normal distribusi ya, ada ZU keluar, barangnya cukup banyak sih. Tapi masih ada yang masuk nih, BK, DX, AK, KI ya, di average 2.330-an. Jadi di area ini ya, besok apabila harus kuat dulu lah, bertahan kuat dulu, pastikan kuat bertahan di atas low hari ini ya. Apabila besok bikin lower low, pertanda akan turun lebih dalam lagi ya. Tapi sih masih ada potensi rebound karena dia three black row ya. Jadi yang sudah punya barang apabila ada technical rebound di Adaro bisa di TP dulu ya. Seperti itu untuk Adaro. Kita masuk saham ketiga ya, ada ADMR. ADMR sama ya. Ini sempat cut loss nih ya, terkena cut loss. Kemudian ADMR saat ini retest ya, retest ini juga sama uptrend juga ya ADMR dia bergerak di atas MA 200. Tetapi untuk ADMR sih turunnya sudah maksimal nih karena sudah di MA 200-nya. Kalau Adaro tadi itu masih nanggung ya, dia baru breakdown ya, breakdown kecil lah, masih struktur uptrend tapi baru koreksi sekali ya. Maksudnya masih koreksi di area atas ya di Fibonacci 0,3 ya. Kalau ADMR ini untuk koreksinya sudah cukup dalam nih dia. Sudah ke MA 200 dan di Fibonacci 0,7 ya. Area area golden ratio juga ya. Dari ini sudah cukup sudah mantul ya. Dan tri black row juga ya. Jadi besok ada potensi juga nih untuk ADMR itu ya untuk ADMR rebound. Tapi harus perhatikan apabila bikin low hari ini di break lower low, lebih baik wait and see, nunggu cut loss dulu ataupun yang sudah masuk cut loss tapi yang belum punya barang kalau besok merah dalam lagi ya nunggulah sekalian di area support-nya ya, di area ini di area 1.300-an lah, area support berikutnya ya di ADMR karena itu adalah area sideways-nya ya. Jadi kemungkinan bisalah menahan penurunan dari ADMR. Ini adalah level di mana dia sebelum terbang ya. Dia sideways lama ini di area 1.400, 1.300, 1.400 dan kemudian di breakout dan lari ya sampai ke 2.300 dan sempat sideways dan saat ini sudah breakdown ya. Jadi masih uptrend secara long term-nya dia bergerak di atas MA 200 ya. Tetapi apabila MA 200 yang gagal bertahan, wait and see dulu ya nunggu di support berikutnya. Volumenya cukup besar hari ini ya dan MACD juga golden dead cross nih ya ke bawah ya. Kita lihat Broksum ADMR, ada normal akumulasi ya, KZ keluar ya masuk DX AK BKZP ya. Ada akumulasi cukup menarik ya. Jadi ADMR ini ada di area support dan ada akumulasi ya. Tetapi walaupun ada akumulasi harus perhatikan dari teknikalnya ya. Apabila teknikalnya dia bikin lower low, artinya nggak dipertahanin lah istilahnya ya. Jadi cenderung turun ya. Jadi harus dikombinasikan antara Broksum dan teknikalnya ya. Apabila teknikalnya kurang menarik, bikin lower low ya artinya harus keluar dulu ya. Jadi masuknya itu berdasarkan teknikal ya. Untuk Broksum sebagai pendukung aja ya, sebagai pendukung kita lah untuk masuk. Seperti itu
ada akumulasi dan di area support, perhatikan low hari ini apabila bikin lower low, cut loss dulu, nunggu di area bawah ya. Seperti itu untuk trading plan-nya ya. Sekali lagi ini cuma edukasi ya, bukan ajakan jual beli. Kemudian saham ketiga kita coba AADI ya. AADI juga ngeri ya ini ya. Setelah naik tajam, ini juga sama, dia sudah uptrend trend-nya sudah di break ya. Jadi seperti Adaro tadi ya, di break kesempatan pertama dia turun ya. Jadi harus perhatikan yang saham seperti ini ya karena sudah patah trend line-nya ya. Dan saat ini memang ke area support ya. Ke area support di area MA 200 juga nih di ADI ya. Sempat breakdown tapi masuk lagi ya. Jadi saat ini juga sama ya, ADI ada koreksi ya di Fibonacci 0,7 ya, di 7.800-an ya. Sudah mantul dari Fibonacci 0,7, tapi belum begitu aman lah. Paling enggak dia harus kuat dulu di MA 200 dan low hari ini ya. Sekali lagi apabila bikin lower low, lebih baik wait and see, nunggu di bawah ya. Ini ADI ini ada gap juga ya nih, agak gap ya di area 7.600 nih. Di gap di Februari 2026. Jadi apabila masih ada penurunan, kemungkinan akan untuk gap ke area itu dulu ya. Masih sedikit lagi lah penurunannya apabila masih ada penurunan. Nah, untuk swing sih tunggu dia sideways dulu kuat di MA 200 bisa spekulasi nanti ya. Untuk scalping bisa diperhatikan lah. Area low hari ini apabila kuat di area itu masih potensi mantul ya. Masuk ke Broksum AADI hari ini ya big distribusi ya, JP keluar barangnya cukup banyak ya. Distribusi sangat big distribusi, akan masuk ya. Masih ada potensi lah dia technical rebound ya karena masih ada yang akumulasi yang smart money juga ya, tapi agak ngeri kalau lihat dari buangannya ya, volumenya sangat besar. Walaupun di area support tetapi ada gap di bawah juga. Jadi ya perhatikan sekalian nunggulah di area gap-nya lah di area 7.600 ini ya, 7.600, 7.700 lah di area itu ya. Di area yang warna biru ini ya bisa diperhatikan nanti sedikit lagi. Jadi apabila besok di situ ada pantulan seperti ini bisa masuk ya. Jadi manfaatkan ring tipisnya ini aja ya 2-3% lah untuk cuan cepat di ADI ya kita beli di unsupport ya. Kemudian saham terakhir kita coba SRTG ya. SRTG juga sama ya, dia breakdown ini dari area trendline uptrend-nya lah ya, dari kalau bisa kita gambarkan dia seperti ini ya, dia harusnya kan kuat nih bertahan di area swing low ya, apabila dia mau naik lagi harus kuat dulu area swing low ini, tapi malah gagal bertahan. Secara big view-nya sih SRTG lagi sideways ya, jadi ini resisten, gagal bikin swing low ya turun dulu ya. Support selanjutnya di 1.500 ya, 1.500 sampai 1.450 sudah dekat sih ya. Jadi saat ini area nanggung ya, sekalian beli di support aja ya. Jadi kalau supportnya di break bisa cut loss ya, cut loss tipis. Masih ini juga cenderung turun ya, jadi lebih baik wait and see, nunggu di support untuk SRTG ya. Kita lihat Broksum SRTG hari ini. Netral ya, CC keluar, KZ nggak banyak sih, masih biasa-biasa aja ya, walaupun masih KZ masuk, Indorita juga masuk nih ya. Saat ini lagi cenderung sideways ya, karena lagi sideways mending be on support aja ya, jadi risikonya lebih terukur kalau kita beli di area support. Saat ini area agak nanggung ya di SRTG. Seperti itu untuk 4 saham dari Saratoga Group, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, boleh subscribe, subscribe dulu ya. Semoga bermanfaat. Salam Duyan Cuan.